Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak soleh soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah anak-anakku semuanya, di pagi hari yang sangat cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua kesehatan dan juga kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembelajaran online. Semoga kita semua selalu sehat dan jaga selalu kesehatan ya anak-anakku. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita refresh dulu sejenak dengan tepuk semangat ya, agar kita tambah semangat dalam belajar. Oke, tepuk semangat. 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 Oke anak soleh, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Oke anak soleh, sekarang naikkan buku tema 9-nya, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Muatan pelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia. Anak soleh, tujuan pelajaran hari ini adalah melalui penjelasan guru, siswa dapat mengetahui makna wawancara dengan benar. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa dapat memahami hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara dengan benar. Yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengetahui tugas wartawan dengan tepat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang menggali informasi melalui wawancara. Anak soleh, apakah itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi atau narasumber. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan terlebih dahulu pertanyaan yang akan kita ajukan. Pertanyaan harus sesuai dengan informasi yang ingin kita ketahui. Contohnya, jika kita ingin mencari informasi tentang manfaat lingkungan, kita bisa menentukan pertanyaan sebagai berikut. Apa saja manfaat lingkungan bagi kehidupan masyarakat? Ya. Ada beberapa langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Yang pertama, fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga, menentukan narasumber, maksudnya siapa yang akan menjadi narasumber ya. Yang keempat, melakukan wawancara. Yang kelima, mencatat hal-hal yang penting seputar jawaban. Yang terakhir, membuat kesimpulan hasil wawancara. Nah, selanjutnya anak soleh menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Nah, anak soleh, saat melakukan wawancara dengan seorang narasumber, kita juga perlu memperhatikan sikap kita saat wawancara, saat mewawancarai narasumber, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa yang santun atau bahasa yang sopan. Yang kedua, menggunakan pertanyaan singkat dan mudah dipahami. Jadi jangan bertanya yang bertele-tele ya anak soleh, karena itu akan membuat bingung narasumber untuk menjawabnya. Yang ketiga, tidak menyela pembicaraan. Jadi pada saat narasumber berbicara atau menjawab pertanyaan, maka kita tidak boleh menyela pembicaraan tersebut. Nah anak soleh, selain itu saat kita memilih narasumber harus sesuai dengan bidang keahlian. Contohnya, jika wawancara yang dilakukan adalah tentang pemanfaatan sumber energi di bidang pertanian, maka narasumber yang dapat ditemui adalah petani. Oke anak soleh, di sini ada beberapa kata tanya yang bisa kita gunakan untuk membuat pertanyaan wawancara.
Yang pertama, kata tanya apa. Apa ini? Kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Yang kedua, kata tanya siapa. Kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Yang ketiga, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Yang kelima, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Yang keenam, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya suatu hal. Yang ketujuh, kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Berikut adalah contoh pertanyaan wawancara tentang kondisi lingkungan. Ini contoh ya anak soleh. Misalnya narasumbernya adalah Ayah Doni. Daftar pertanyaan yang akan kita buat ya. Siapa nama Bapak? Kemudian dari daerah mana Bapak berasal? Apa saja energi yang ada di daerah Bapak? Bagaimana pemanfaatan sumber energi tersebut? Dan bagaimana sikap masyarakat terhadap sumber energi tersebut? Nah, inilah daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada narasumber, yaitu Ayah Doni, tentang kondisi lingkungan. Nah, sekarang kita beralih ke tugas wartawan ya. Wartawan adalah jenis pekerjaan yang bertugas untuk mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Wartawan disebut juga juru warta. Wawancara biasanya ditemani juru kamera yang bertugas merekam informasi dari narasumber. Nah, berikut ini adalah beberapa tugas wartawan sebelum, saat, dan setelah wawancara. Ini tugas wartawan ya. Jadi yang pertama, sebelum wawancara, tugas wartawan itu yang pertama membuat agenda pertemuan. Jadi sebelum bertemu dengan narasumber, kita buat dulu agenda kapan kita akan bertemu ya. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan sesuai tema ya. Misalnya temanya tentang pertanian, berarti pertanyaannya harus tentang pertanian. Yang ketiga, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan saat wawancara. Peralatannya apa? Seperti alat tulis, pulpen, kamera, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua, tugas wartawan saat wawancara. Nah, ini yang terpenting ya. Yang pertama itu memperkenalkan diri. Jadi sebelum kita menanyakan pertanyaan, kita harus memperkenalkan diri dulu ya. Yang kedua, mengajukan pertanyaan sesuai tema. Jadi kita harus menanyakan pertanyaan sesuai tema yang kita ingin tanyakan ya. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan dilakukan secara jelas, teratur, dan santun ya. Jadi kita harus bertanya itu dengan jelas, sopan ya. Jangan kurang ajar ya anak soleh. Karena kalau kita bertanya tidak sopan, maka narasumber juga akan tersinggung dengan pertanyaan kita. Jadi buatlah pertanyaan yang memang sopan, santun, dan tidak menyinggung perasaan narasumber. Kemudian yang ketiga adalah tugas wartawan setelah wawancara. Apa sih yang dilakukan wartawan pada saat selesai wawancara? Yaitu merangkum informasi yang telah diberikan oleh narasumber dalam bentuk laporan wawancara. Jadi membuat kesimpulan tentang informasi yang telah diberikan oleh narasumber dalam bentuk laporan. Oke anak soleh, hari ini tidak ada tugas ya. Silahkan kalian membaca materinya agar kalian dapat mengerti. Hari ini Ustazah tidak memberikan tugas ya, tapi baca ulang materinya agar kalian dapat memahami apa itu wawancara dan wartawan. Oke anak soleh, sekian dan terima kasih. Jaga kesehatan kalian, jangan lupa mengerjakan tugas, dan nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.